Pemirsa, mimbar agama Katolik menjadi seorang pengajar bukanlah hal yang mudah. Dituntut untuk mendidik anak-anak generasi bangsa, harus berinteraksi dengan banyak sekali orang-orang di sekitarnya, dan harus juga menjadi seorang contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana salah seorang guru dengan karunia pengajarannya, di mana teladan Yesus sendiri dalam kehidupan sehari-harinya sudah memberikan contoh kepada kita semua. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu teladan Yesus sebagai sang guru sejati dalam pelayanan, kita akan membahasnya bersama dengan Romo B. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 1-8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir dengan begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, para pemirsa TVRI, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang terkait dengan keteladanan Yesus. Yesus guru yang terbaik dalam hidup kita, dan kita bisa belajar dari Yesus bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Poinnya sangat penting, bahkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1-8, tentang persembahan yang benar. Kita masing-masing sudah diberikan begitu banyak talenta, kesempatan, bahkan bakat-bakat yang tadinya terpendam menjadi nyata setelah kita diproses melalui formasi, melalui pendidikan, dan sebagainya. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya kemampuan untuk bernubuatlah yang baik dan benar. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan dan skill untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan baik dan benar. Kita mempersembahkan diri kita dari apa yang Tuhan berikan, apa yang kita punya, ya. Bahkan seorang murid pun bisa mempersembahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan belajar sungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita. Demikian juga dengan sesuai profesinya masing-masing, orang bisa mempersembahkan dirinya pada Tuhan lewat pekerjaan, lewat aktivitas keseharian. Kuncinya sangat sederhana. Bahkan tidak menjadi sulit melakukan itu karena Tuhan selalu beserta kita. Dan itu dikatakan dalam Roma
8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Artinya kita tidak pernah sendirian. Dengan demikian kita bisa memberikan persembahan diri kita yang terbaik. Saya, Romo B, ingat beberapa kisah ya, bagaimana orang yang senantiasa memberikan apa yang dia punya, apa yang boleh dirasakan menjadi kemampuan lebih kepada sesamanya, dia merasa bersuka cita dan gembira. Yesus dalam segala tradisi historisnya senantiasa memberikan, entah memberikan mujizat, makan 5.000 orang dan sebagainya, semuanya diberikan dengan kemurahan hati. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya sebab mereka akan memperoleh kemurahan. Saya kira keteladanan itu terkait dengan juga bagaimana kita dengan murah hati memberikan persembahan kepada Tuhan lewat seluruh aktivitas kita keseharian. Saya kira sukses untuk Anda semua, Tuhan memberkati. Amin. Pemirsa Mimbar Agama Katolik, kembali lagi dengan tema kita hari ini, yaitu teladan Yesus sebagai Sang Guru Sejati dalam pelayanan. Hari ini kita bersama Romo Udemos B. Witono SJ, Direktur Perkumpulan Strada, dan juga bersama narasumber kita hari ini yaitu ada Ibu Ana Subekti Saptasiwi, Kepala TK Strada Indriasana. Baik Romo, mengenai dari firman yang tadi kita dengarkan bersama bahwa ada berbicara mengenai karunia nih Romo. Kalau berbicara dengan banyaknya karunia-karunia, mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit sebenarnya karunia itu apa saja sih Romo? Sebelum bicara karunia itu bagaimana dan seperti apa, kita perlu tahu dulu bahwa karunia itu asalnya dari kata karis ya. Itu artinya rahmat, karunia. Itu Allah sendiri dalam relasinya dengan manusia. Dan relasinya apa yang diberikan oleh Tuhan, misalnya kurnia untuk mengajar. Ya, kita diberikan kurnia itu ya untuk mengajar mendidik anak-anak bangsa misalnya. Atau karunia pelayanan, bagaimana orang itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam hidup kita. Dan sekira setiap orang itu punya karunianya masing-masing karena Allah berelasi dengan setiap orang begitu. Baik Romo, kalau berbicara mengenai tadi ada karunia pelayanan, lalu ada karunia untuk mengajar ya pastinya ya, untuk seorang guru. Nah, apakah semua orang mempunyai karunia mengajar itu Romo? Ya, setiap orang, bahkan orang tua mengajari kepada anak-anaknya ya, atau suami istri bisa saling memberikan pemahaman hal yang baru dan sebagainya. Artinya setiap orang, bahkan orang yang tidak tanda petik ya, misalnya kita ketemu orang yang sedang sakit parah di jalan, bisa jadi dia menjadi guru kita untuk mengajarkan bagaimana kepedulian, bagaimana kita berbelas kasih dengan orang itu dan sebagainya. Ya, bahkan saya pernah dulu ikut melayani orang yang menurut saya begitu banyak penyakit dan sebagainya. Tetapi ketika saya melayani itu, bukan saya yang belajar, malah justru saya belajar dari orang itu yang saya layani. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita hari ini, yaitu salah seorang kepala sekolah nih, para pemirsa di rumah. Pastinya menjadi seorang kepala sekolah, sebelumnya juga menjadi seorang guru ya, berarti Bu Ana ya. Nah, lalu kenapa ingin menjadi guru? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, baik. Terima kasih. Tentu saya mendapatkan inspirasi dari ayah saya sendiri awalnya ya. Ayah saya itu adalah katekis volunteer yang dia bekerja keras untuk mengajar, mendatangi orang-orang yang kepingin belajar agama Katolik. Saya tahu persis perjuangan ayah saya waktu saya masih kecil, dan itu menginspirasi saya karena ayah saya dengan menjadi katekis, dengan mengajar orang lain, saya melihat ayah saya itu hidupnya bahagia. Saya tidak tahu apakah itu berkat yang memang diberikan Tuhan karena dia sebagai pelayan yang tanpa dibayar. Itu yang saya kira menginspirasi saya. Sehingga saya saat ini menjadi guru. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Mimbar Agama Katolik. Nah, kalau berbicara mengenai menjadi seorang guru nih Ibu Ana, sudah berapa lama Ibu mungkin sebelum menjabat sebagai kepala sekolah menjadi guru? Ya, baik. Tahun ini
Juli ini saya genap 28 tahun menjadi guru. Wow. Ya, jadi 28 tahun lebih sedikit sampai bulan ini. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, 28 tahun sudah mengajar, pastinya begitu banyak suka dan duka. Mungkin bisa dijelaskan sedikit suka dukanya apa aja Bu? Baik, tentu kalau guru itu sukanya ketika anak-anak kita, anak didik kita, mereka bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang hebat. Itu sebagai sebuah kepuasan batin seorang guru. Jadi sukanya itu. Kemudian dukanya ketika kami mencoba untuk mengajar, lalu kami tidak tahu persis harus melakukan apa terhadap anak-anak tertentu. Karena sekarang itu banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Itu tetap harus kami layani. Betul. Sementara kami tidak tahu apa yang dia butuhkan. Ini menjadi sebuah atau sesuatu yang buat kami itu merasa, aduh gimana ini, saya harus melakukan apa supaya ini tepat pelayanan kami. Betul. Jadi seperti itu. Ya, baik, pemirsa Mimbar Agama Katolik tentunya menjadi seorang guru lalu sekaligus membawahi banyak sekali guru-guru lainnya, lalu kepala sekolah, lalu anak-anak, pastinya bukanlah hal mudah. Nah, oleh karena itu pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita masih akan berbincang-bincang bersama dengan Romo Bey, lalu juga bersama dengan Ibu Ana dengan tema kita Teladan Yesus sebagai sang guru sejati dalam pelayanan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini ya, tetap di Mimbar Agama Katolik. sebagai hamba yang mau taat dan setia.
Pemirsa Mimbar Agama Katolik, kembali lagi kita masih membahas tema kita hari ini, yaitu teladan Yesus sebagai sang guru sejati dalam pelayanan. Masih bersama Romo Bey dan juga Ibu Ana di sini. Baik Romo, kalau berbicara mengenai teladan Yesus sebagai guru sejati, Romo, kira-kira apa yang kita bisa teladani dari Yesus Kristus sebagai sang guru sejati dan terutama dalam pelayanan di sepanjang hidupnya? Bagaimana Romo? Ya, Yesus itu memberikan pengajaran yang lengkap ya, mulai dari apa yang dikatakan, apa yang disabdakan, kemudian juga dia melakukan dan dia menunjukkan kepedulian kepada begitu banyak orang, bahkan membuat mujizat dan sebagainya. Tetapi yang menjadi paripurna adalah dia setia itu sampai akhir hayatnya di kayu salib. Artinya dia tetap menjadi guru, menjadi teladan sampai titik darah penghabisannya. Dan saya kira itu yang poin penting. Dan ketika Yesus bangkit pada hari ketiga pun, dia tetap memberikan pengajaran sampai akhirnya Yesus naik ke surga. Jadi seluruh hidupnya, dia sebagai rabuni yang artinya guru, itu memang diberikan yang terbaik ya untuk murid-murid yang dia didik. Dan saya kira itu teladan yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan Yesus itu juga menggerakkan para murid yang kemudian menjadi rasul di dalam memberikan pengajaran kepada umatnya. Itu yang poin pentingnya begitu. Baik, kalau untuk Ibu Ana sendiri ini ya, bagaimana Ibu Ana memaknai perutusan Ibu sebagai seorang guru? Baik, terima kasih. Saya cukup tertarik dengan teladan Yesus saat beliau mengajar. Jadi kalau guru sekarang didatangi oleh murid, tapi saat Yesus mengajar, Yesus mencari, mendatangi. Itu menurut saya ada satu teladan dari Yesus sendiri. Saya sebagai seorang guru ya, memberi teladan buat saya. Artinya bahwa guru itu harus menjemput. Jadi menjemput anak-anak agar dia bisa memberikan anak-anak sebuah pengajaran. Tentu bukan hanya pengajaran, tapi juga mendidik anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat cara Yesus mengajar, ini saya sangat terinspirasi dan sungguh menjadi teladan saya sebagai guru. Jadi Yesus mengajar itu tidak mengajari, tetapi beliau menggunakan sebuah perumpamaan, ilustrasi. Betul. Kemudian pada saat Yesus mengajar itu sesuai dengan konteks umat atau murid saat itu. Sama dengan tuntutan pengajaran atau pendidikan saat ini, bahwa guru harus mengajar sesuai dengan konteks anak-anak. Artinya harus kontekstual, sehingga apa yang diberikan itu sungguh memberikan jawaban apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Wah, itu mungkin luar biasa pemirsa Mimbar Agama Katolik, bahwa ternyata Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu menghampiri murid-muridnya loh ya. Nah, kalau berbicara mengenai tokoh inspirasi nih ya Bu, selain Tuhan Yesus mungkin ada tokoh inspirasi lainnya Bu, mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman dan juga para pemirsa Mimbar Agama Katolik untuk terus semangat ya, lebih semangat mendidik, lalu mempunyai karunia pengajarannya supaya mau lebih mengajar lagi kepada banyak orang. Saya menyampaikan bahwa inspirasi saya adalah ayah saya sendiri. Okay. Saya melihat bahwa ayah saya berjuang memberikan diri sepenuhnya seperti yang tadi Romo sampaikan, bahwa guru itu harus memberikan diri sepenuhnya seperti Yesus memberikan diri sampai habis. Ya. Artinya apa? Bahwa guru memberikan diri, memberikan seluruh hidupnya untuk hidup anak-anak. Ya. Itu saya kira yang menjadi hal yang paling mendasar bagi seorang guru. Dan ayah saya melakukan itu tanpa bayaran, karena volunteer ya. Artinya memang beliau sendiri bersedia untuk melayani banyak orang supaya orang mendapatkan pengajaran atau kabar sukacita dari Allah itu sendiri. Begitu mungkin. Jadi jiwa dari pelayanannya itu ya pemirsa Mimbar Agama Katolik. Nah, kalau berbicara mengenai perkumpulan dari Strada, mungkin bisa bertanya dulu nih kepada Romo Bey ya. Nilai-nilai dari perkumpulan Strada ini apa saja sih Romo? Ya, kami punya 5 nilai. Nilai yang pertama itu pelayanan, kemudian kedua kejujuran, ketiga kedisiplinan, keempat kepedulian, dan kelima keunggulan. Jadi pelayanan itu diletakkan di nomor 1 gitu. Dan itu memang menjadi semangat kami. Dengan pelayanan yang sepenuhnya, ketiga aspek yang lainnya atau 4 aspek yang lainnya pun itu bisa terpenuhi dengan baik begitu. Nah, kalau Romo sendiri sudah berapa lama di perkumpulan Strada ini? Saya terhitung baru ya, karena saya di perkumpulan Strada itu sejak Februari
tahun 2019. Jadi kira-kira aktivitas dari perkumpulan Strada ini apa saja ya? Kalau saya di direktorat itu menangani 4 bidang. Pertama pendidikan, kedua personalia, ketiga itu keuangan, dan yang keempat sarana prasarana. Jadi keempat hal itulah yang kemudian kami gerakan untuk mengatur, mengelola 74 sekolah, dan di dalamnya juga ada TK. Ya. Jadi memang luar biasa tersebar di Bekasi, di Jakarta, dan di Tangerang. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Mimbar Agama Katolik, bahwa ternyata masih banyak sekali nih ya anak-anak Indonesia yang masih ingin belajar lebih banyak lagi, dan terutama ada tugas hal yang mulia dilakukan oleh para guru. Nah, Romo izin untuk memberikan doa sesuai dengan tema kita hari ini. Baik, saya akan memimpin doa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami berharap seluruh jiwa, raga, siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan kegiatan Mimbar Agama Katolik ini memiliki jiwa melayani sesama dengan tulus, ikhlas, membantu yang berkekurangan, apalagi dalam dunia pendidikan, khususnya untuk para guru. Semoga mereka diberkati di dalam melayani para murid yang menjadi tanggung jawab mereka di dalam dunia pendidikan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Sama-sama. juga Ibu Ana, terima kasih. Nah, itu dia pemirsa Mimbar Agama Katolik, perbincangan kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Tuhan Yesus sebagai Sang Guru Sejati dalam pelayanan, bersama dengan Romo B dan juga narasumber kita yaitu ada Ibu Ana. Sampai jumpa di Mimbar Agama Katolik berikutnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar